Kalau seandainya kemarin itu teman-teman udah nonton video gua tentang unboxing Lenovo Legion Y70, sekarang ini gue bakal ngebahas Lenovo Legion Y70 secara menyeluruh nih. Dimana untuk video kali ini gue bakal kasih video full reviewnya plus beberapa pertanyaan kalian tentang Lenovo Legion Y70 ini. So sebelum video ini dimulai, gue sebelumnya pengen kasih kabar buruk dulu kalau Lenovo tuh sekarang udah stop jualan smartphone. Dan bisa dibilang Lenovo Legion Y70 kedepannya tuh bakal langka banget nih. Karena secara harga dan juga spek yang didapat, HP ini tuh menurut gue worth it parah. So sebelum stoknya habis ataupun sebelum teman-teman beli HP ini, pastiin dulu teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir supaya teman-teman di sini tuh informasinya bisa tepat semua dan kagak ada yang ke skip. So tanpa lama-lama, berikut ini adalah video review dari HP ini. Dan buat teman-teman yang penasaran sama Legion Y70, yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama mungkin kita bakal start dulu ya, ngebahas HP ini dari hal yang paling kelihatan, yaitu adalah soal desainnya. Kalau menurut gue pribadi, HP ini tuh jujur aja gak kelihatan kayak HP gaming. Dimana kalau biasanya HP gaming itu tuh kental banget sama aksen-aksen gaming, di HP ini tuh menurut gue aksen tersebut gak bisa ditemuin sama sekali nih. Karena HP itu menurut gue kelihatan polosan aja kayak HP konvensional. Di bagian frame kameranya ini juga menurut gua cuma sekedar kotak aja dengan dua bentuk frame. Dan di sampingnya ada tulisan juga kalau HP ini tuh punya 50 megapiksel OIS dan support 8K video. Nanti kita bakal coba kira-kira kualitas kameranya tuh kayak gimana. Tapi sebelumnya gue pengen kasih apresiasi dulu ya buat Lenovo karena dengan harganya yang cuma 4 jutaan aja, teman-teman tuh ternyata udah dapetin frame aluminium plus bodi kaca depan belakang nih. Jadinya HP itu pastinya bakal berasa solid banget. Di dalam paket pembeliannya pun teman-teman juga udah dapetin casing sama screen protector dari dalam paket pembeliannya. Jadinya kalau seandainya teman-teman beli HP ini, itu teman-teman udah no worry lah. Kalau seandainya teman-teman itu pengen langsung pakai HP-nya. Nah, lalu sekarang gue bakal ceritain gimana experience layar dan juga audio dari si Lenovo Legion Y70 ini. Mungkin gue bakal langsung kasih rekap aja kali ya, mengenai spek layar dari smartphone yang satu ini. Layarnya itu pakai layar 6,67 inci dengan panel OLED dan juga udah support HDR10+. Dan HP ini juga punya refresh rate yang tinggi banget nih, yaitu bisa up to sampai 144 Hz. Speakernya pun juga ada stereo, jadinya nyaman banget kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk nonton. Karena di sini gue jamin teman-teman pasti juga bakal suka nih kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk kebutuhan entertainment. Di sini gue suka banget sama layar dari HP ini karena HP ini tuh punya bezel yang simetris plus layar yang bright dan juga vivid. Dan kualitas layarnya gue bisa bilang HP ini tuh bersaing banget nih. Karena di sini gue udah sempat compare head to head sama Samsung Galaxy A54. Ternyata layar dari HP ini tuh nggak kalah bagus nih kalau seandainya kita bandingin secara langsung head to head sama Samsung Galaxy A54. Cuman sayangnya aja HP ini tuh nggak dilengkapin sama lubang earphone jack 3,5 mm. Jadinya mungkin buat teman-teman yang suka gaming pakai earphone kabel, HP ini tuh sayangnya harus pakai dongle dulu nih. Kalau seandainya teman-teman pengen pakai earphone kabel di HP ini. Nah, lalu setelah itu kita bakal lanjut aja ke sektor yang paling menarik dari HP ini, yaitu adalah sektor performa dan juga experience-nya. Di sini sebelumnya aku juga pengen kasih recap speknya ya, dimana HP ini tuh pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan RAM 8GB serta storage 128GB. Dan ini tuh menurut gua dengan harganya yang cuma 4,3 juta aja, HP ini tuh jelas aja menawarkan performa yang jauh lebih ngebut nih, ketimbang sama kebanyakan smartphone 4-5 jutaan yang ada di Indonesia untuk sekarang ini. Di sini karena segmennya HP ini adalah HP gaming, tentu aja banyak banget fitur-fitur gaming yang bisa teman-teman pakai. Dimana salah satunya yaitu ada di Legion Assistant nih, yang dimana kita itu bisa atur performa dari si Lenovo Legion Y70 ini. Di sini kalau seandainya teman-teman udah nonton video gue sebelumnya, jadi HP ini tuh ada 3 mode yang bisa teman-teman pakai. Dimana di antara ketiga setelan ini gue saranin teman-teman buat pakai yang versi Beast Mode ya, karena di sini tuh performanya bakal digas di performa mentoknya. Ini tuh bakal cocok banget kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini buat main game berat kelas Genshin Impact. Karena di sini pun gue udah coba dan juga buktiin ya, buat main di map Sumeru, tepatnya di bagian gurunnya yang katanya berat banget.
HP ini tuh ternyata sukses nih buat ngelibas gameplay di HP ini dengan frame rate di angka 50-60 fps. Secara suhunya pun HP ini juga menurut gua adem banget karena mentoknya cuma di 40 derajat aja setelah sekitar 15 menit. Dan di sini tuh gue pengen kasih tahu juga ya buat teman-teman kalau ternyata HP ini tuh lebih kenceng dan juga lebih stabil ketimbang sama Asus ROG Phone 6. Di sini sebelumnya gue udah sempat compare head to head juga sama ROG Phone 6 buat main Genshin Impact. Dan di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya, frame rate yang didapetin sama Legion Y70 ini tuh justru lebih tinggi nih ketimbang sama Asus ROG Phone 6 di map dan juga setelan yang sama. Jadinya tentu aja untuk kebutuhan gaming dengan harganya yang hampir setengahnya Asus ROG Phone 6, HP ini tuh bakal recommended banget buat para gamers. Namun sebelumnya gue punya kabar buruk buat teman-teman nih. Kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, gue yakin teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris pasti bakal terkendala sama software yang ada di smartphone ini. Jadi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu kalau secara software HP itu dibekalin sama ZUI 14 dengan basis Android 12. Yang dimana ini tuh nggak ada versi ROM globalnya ya, alias ini tuh semuanya bakal pakai ROM China. Jadinya kelemahannya HP ini tuh cuma punya bahasa Inggris sama bahasa Mandarin aja. Dan di sini tuh anehnya kalau seandainya teman-teman pilih setelan bahasa Inggris aja, masih ada beberapa aplikasi yang pakai bahasa Mandarin nih. Dan ini tuh nggak bisa diubah sama sekali. Jadinya mungkin buat teman-teman yang pengen beli HP ini, kalian tuh pastiin dulu pertimbangin soal masalah ini. Karena kalau seandainya nantinya HP-nya datang dan teman-teman tuh nggak ngerti cara makainya, at the end, HP itu nggak bakal bisa dipakai sama sekali nih. Karena bahasanya tadi tuh cuma ada Inggris sama Mandarin aja. Tapi kalau seandainya kita lihat dari segi UI-nya, menurut gua untuk pemakaian sehari-hari, HP ini tuh udah berasa lancar banget. Dimana kalau seandainya teman-teman itu nanyain soal sinyal dan juga M-Banking, HP ini tuh secara IMEI ini tuh aman ya. Sinyalnya tuh nyala dan M-Banking bisa dipakai. Karena HP ini pun udah gue bayarin juga pajaknya, yang nanti bakal gue jelasin step-stepnya di akhir video. Lalu fun facts aja, HP ini juga menurut gue secara UI mirip banget sama UI-nya Xiaomi, yaitu MIUI. Dan ini tuh menurut gue akan kelihatan jelas banget ya, kalau seandainya teman-teman buka aplikasi kamera dan teman-teman bisa lihat, UI-nya ini tuh menurut gue mirip banget sama UI-nya Xiaomi atau UI-nya Poco. Tapi di sini menurut gue sisi positifnya, HP ini tuh menurut gue punya manajemen baterai yang cakep banget. Dimana untuk penggunaan sehari-hari dan juga untuk sesekali gaming, baterai 5100 mAh di HP ini tuh menurut gua bisa banget nih buat teman-teman andelin untuk pemakaian satu harian penuh. Lalu untuk kebutuhan chargingnya pun HP ini juga udah ngebut banget karena di dalam paket pembeliannya kan udah dapet charger 68 watt. Dan ini tuh bisa dibilang seimbang banget ya, baterainya awet dan untuk ngecasnya pun juga cepet banget, yaitu cuman di bawah 1 jam aja. Jadinya mungkin buat teman-teman yang cari performa HP ngebut dan juga punya baterai awet, HP itu bisa banget gue rekomendasiin. Meskipun HP ini tuh emang punya kekurangan yang fatal ya, yaitu HP ini tuh pakai ROM China dan juga nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, lalu tadi setelah kita ngebahas tentang layar dan juga performa dari HP ini yang mantep banget, sekarang ini mungkin kita langsung aja lanjut ke sektor yang tadi gue sempat mention di awal ya, yaitu sektor kamera dari Legion Y70 ini. Seperti yang teman-teman lihat di bagian frame kameranya, HP itu dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel yang dibekalin sama OIS. Dan HP ini juga ditemani dengan kamera ultrawide sebesar 13 megapiksel serta depth sensor sebesar 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, HP ini tuh ada di resolusi 16 megapiksel. Dan mungkin kalau seandainya teman-teman lihat spesifikasi kameranya aja, mungkin kelihatannya tuh kayak biasa aja ya. Tapi sebelum teman-teman lihat hasil foto dari HP ini, sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu kalau gue itu sebelumnya nggak expect hasil fotonya tuh bakal bagus. Tapi setelah gue lihat hasil-hasil foto dari si Lenovo Legion Y70 ini, jujur gue salut banget sama hasil foto dari HP ini yang kelihatan tajam dan juga punya warna yang eye pleasing banget. Ini tuh sebenarnya gue gak nyangka banget karena HP ini tuh menurut gue secara warnanya pun juga bisa dibilang cukup akurat. Dan yang lebih gue suka lagi, HP ini juga punya HDR yang luas banget nih. Jadinya HP itu menurut gue sebenarnya bisa banget buat bersaing sama HP-HP zaman sekarang seperti Samsung Galaxy A54. Kalau untuk foto selfie, HP ini juga punya hasil yang detail dan juga punya warna akurat meskipun gak sebagus kamera belakangnya. Dan balik ke kamera belakangnya, HP ini tuh menurut gue juga udah cukup bagus nih. Kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini untuk foto low light. Di sini hasil foto low lightnya tuh menurut gue udah cakep banget dan punya warna yang lumayan akurat.
Dan dari segi detail maupun noise-nya pun juga bisa dibilang lumayan minim ya. Jadinya ini tuh masih cukup bagus untuk ukuran HP 5 jutaan. Cuman di sini emang kekurangannya kamera ultrawide-nya dari HP ini tuh nggak bisa kita pakein sama fitur night mode. Jadinya untuk hasil foto ultrawide-nya menurut gue jadi kurang gitu eye pleasing ya. Kalau seandainya kita bandingin head to head sama kamera utamanya. Lalu lanjut set-top videografinya, seperti yang tadi di awal gue bilang, HP ini tuh support perekaman hingga 8K 30fps. Dan ini tuh menurut gue adalah something yang amazing banget ya. HP dengan harga 4 jutaan, tapi tuh bisa record sampai resolusi 8K. Untuk hasilnya sendiri, teman-teman bisa lihat aja meskipun resolusinya 8K 30fps, tapi menurut gue hasilnya tuh masih cukup bagus. Tapi kalau seandainya teman-teman itu pengen pakai resolusi di 8K 30fps sama 4K 60fps, sayangnya HP itu dilimitasi nih rekamannya, yaitu cuma bisa sampai 10 menit aja. Cuman untungnya menurut gue untuk rekaman yang ditawarkan sama 4K 60fps-nya itu udah stabil banget untuk HP 4 jutaan. Jadinya untuk urusan kamera pun HP ini bisa gue rekomendasiin nih. Kalau seandainya teman-teman itu pengen beli Lenovo Legion Y70 ini. Oke, jadi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah sampel recording dari kamera depannya Lenovo Legion Y70. Dan di sini gue recordnya di resolusi paling tinggi ya, yaitu di 1080p 60 fps. Jadi kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Sini panas banget, jam 12 siang ini. Jadi menurut teman-teman kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya sama untuk audionya? Langsung aja bisa nanya sendiri ya, kira-kira gimana buat hasilnya. Thank you. Nah, lalu lanjut set terakhir yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulan dari si Lenovo Legion Y70 ini. Di sini sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu ya, kalau HP itu gue beli di AliExpress dengan harga 4,3 juta belum termasuk pajak. Kalau seandainya HP itu ditambahin pajak, harga HP-nya itu bakal jadi 5,3 juta. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen beli HP ini langsung di AliExpress, gue saranin teman-teman belinya langsung di Lenovo Official Store ya, karena store ini tuh pastinya udah terjamin banget. Di sini mungkin tips aja buat teman-teman yang pengen beli di AliExpress, saran gue cari toko yang trusted. Karena di sini gue tuh sebenarnya paham banget ya sama perasaan teman-teman yang takut kalau seandainya pengen beli barang dari luar negeri. Jadinya biar aman aja, teman-teman juga bisa cek link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan mengenai pajaknya, teman-teman juga sebenarnya nggak perlu pusing ya, karena semua urusan pajaknya itu bakal dibantu urus sama ekspedisi yang kalian pakai. Jadinya untuk urusan pajaknya, kalian nanti bakal dapat SMS yang kayak gua ini untuk bayar pajak dan juga dikasih tahu nominalnya. Dan teman-teman mungkin bisa langsung aja klik link yang udah dikirimin tadi ya, dan nanti itu bakal muncul halaman pembayaran dari pajak smartphone ini. Cara ini tuh menurut gue bisa dibilang gampang banget dan juga nggak ribet sama sekali. Dan setelah teman-teman bayar pajaknya, HP ini tuh emailnya juga bakal aktif nih. Jadinya teman-teman tuh nggak perlu pusing-pusing lagi untuk urusin email dari smartphone ini. Lalu balik lagi ke HP-nya sendiri, menurut gua HP ini tuh sebenarnya cukup worth it buat teman-teman beli kalau seandainya teman-teman itu bisa bahasa Inggris. Karena menurut gua dengan performanya yang overkill di harga 4 jutaan, kayaknya sampai saat ini masih belum ada HP lain yang bisa nyaingin performanya HP ini nih. Karena ini tuh menurut gua ngebutnya tuh udah keterlaluan banget. Dibandingin sama Snapdragon 865 atau 870, HP ini tuh tentu aja punya performa yang jauh lebih ngebut. Dan gak cuma itu aja, HP ini juga dibekalin sama fitur esensial lainnya nih, seperti fingerprint di bagian samping dan juga udah dibekalin sama fitur NFC. Jadinya buat dipakai untuk sebagai daily driver, HP ini tuh recommended banget kalau seandainya teman-teman gak pusingin soal bahasa dan juga service centernya. Tapi kalau seandainya teman-teman itu pusingin soal masalah garansi resminya dan juga untuk bahasanya, gua nggak nyaranin teman-teman buat beli smartphone ini ya, karena smartphone ini tuh jelas bukan buat teman-teman. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Lenovo Legion Y70 ini. Kalau seandainya ada saran dari kalian, kira-kira smartphone apa lagi nih yang harus gue review di video berikutnya? Teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah dan let me know ya, smartphone apa yang harus gue review. So palingan segitu dulu aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang belum like sama subscribe, jangan lupa juga untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!